Oke, oke, tunggu masuk dulu deh. Oke, halo Kalmer semuanya. Hari ini bakalan bahas soal membasmi. Sorry, kita balik lagi ke kata Kamselor, IG Live. Topiknya hari ini tentang membasmi toxic positivity. Jadi mungkin toxic positivity ini sebenarnya konsepnya udah lama sih, tapi ya mungkin beberapa masih kurang tahu atau kurang paham dengan benar atau dengan pasti apa sih itu toxic positivity. Aku sekarang lagi nunggu Kak Gilby untuk masuk. Oke, udah datang tuh Kak Gilby. Bentar ya. Pin komen dulu. Oke. Halo Kalmers. Tenang aja yang mungkin nggak bisa nonton sekarang langsung nanti bisa nonton setelah kita save kok. Nanti bakal kita save di live ini. Halo Kak Halo, Gilby. halo, selamat malam. Halo malam Kak. Oke. Suaranya Eh, kedengeran nggak? ya kedengaran Kak. Cuma kok Oh ya, feed oke. bentar Kak, gambarnya kok kayak ke freeze gitu ya di aku ya. Oh, aku bergerak sih. Oh, mungkin mungkin koneksi internetnya sih ya kali yang agak Iya, kurang mungkin lancar. koneksinya. Oke Aku oke. juga lihat Rizky agak fresh-fresh gitu sih sebenarnya. Oke, berarti memang koneksinya berarti Oke. mungkin kurang lancar. Semoga aja nanti Iya, sampai mudah-mudahan. ujung lancar terus lah pokoknya. Oke, jadi mungkin Siap, aku perkenalkan diri siap. dulu. Halo Kamers, aku Rizky. Semoga kalian juga nggak bosen lihat aku terus di IG-nya Kalm. Jadi saat ini kita bakalan bahas soal kita bakalan IG live kata kamu selor. Topiknya adalah membasmi toxic positivity. Mungkin Hmm, Kak Gilby bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa Kak Gilby sekarang aktif di mana dan buka prakteknya di mana sekarang gitu. hmm. Oke, selamat malam Kalmers. Nama saya Gilby. Namanya panjang, Gilberta Permata. Panggilannya Gilby. Aku sekarang tinggalnya di Makassar, di Sulawesi Selatan. Terus praktek di rumah sakit umum pemerintah pusat di Rumah Sakit Wahidin namanya. Hmm. Mm-mm. Suaranya kedengeran jelas kan Kalmars nih. Aku takut soalnya koneksinya kayaknya mungkin agak kurang lancar di malam ini nih atau nggak tahu dari mana nih. Iya nih. Oke, Oke. semoga ya udah, semoga aja bisa lancar lah dan kedengeran jelas sama Kalmars sama yang nonton gitu ya. Nah, Ya. eh Mm-mm. kita hari ini kita bakalan bahas soal toxic positivity nih Kak nih. Banyak Yes. sebenarnya mungkin top konsepnya sendiri masih baru ya mungkin buat di kalangan beberapa kalamers ataupun yang orang-orang bukan di Mm-mm. dunia psikologi gitu. Tapi Mm-mm. aku lihat sendiri sih udah banyak beberapa topik-topik yang trending di Twitter ataupun di media Mm-mm. sosial Mm-mm. lainnya tentang toxic positivity. Nah, Mm-mm. sebenarnya toxic positivity itu apa sih Kak? Bisa dijelaskan nggak? Oke, jadi toxic positivity itu sebenarnya memang istilahnya cukup baru sih gitu ya. Jadi kalau kita Mm-mm. baca-baca literatur gitu yang udah jadul-jadul tuh emang agak jarang. Nah, ini muncul karena memang toxic positivity itu intinya kita tidak mengizinkan Mm-mm. adanya perasaan atau emosi. Jadi emosi itu kan sama dengan perasaan sebenarnya ya. Mm-mm. Emosi atau perasaan negatif di diri seseorang, baik di diri kita maupun di diri orang lain gitu. Jadi Mm-mm. kalau aku pernah baca artikel juga itu toxic positivity itu ada yang tagline-nya gini, dark side of the positive vibes. Jadi sebenarnya Oh, positive vibes tapi dia dark side gitu. Karena ya itu tadi dia sebenarnya jadi dark karena tidak mengizinkan adanya si emosi negatif di manusia, di diri individual. mm-mm. Nah, kan ada positive vibes, ada positive thinking gitu. Nah, bedanya apa nih Kak? Mungkin aku baru nangkapnya kayak ya tidak mengizinkan emosi negatif itu muncul atau dirasakan sama orang ketika lagi down gitu. Apakah bedanya cuma di situ doang atau ada perbedaan lain antara toxic positivity sama positive thinking gitu? Kalau positive thinking itu kan sebenarnya gimana kita berpikir atau kayak
udahlah yakin aja gitu ya, kalau bahasa Indonesianya gitu kan, udahlah yakin aja nanti kita bisa gitu kan. Nah tapi kalau misalnya toxic positivity, misalnya nih kita lagi gagal ujian gitu ya, gagal Mm-mm. ujian tuh kan normalnya kita sedih gitu ya, atau kita marah gitu karena kita kayaknya Mm-mm. udah belajar nih susah-susah gitu, udah usaha, udah begadang ini, toto kita gagal ujian Iya, gitu. Nah sakit sehingga sih itu pasti. normal. Mm-mm. Sakit. Iya, Sakit sakit yang pasti nggak ya. berdarah ya. Iya, Sakit sakitnya yang nggak nggak berdarah di berdarah. dalam kan gitu kan. Apalagi Di dalam. yang kemarin baru-baru aja apa sih apa aku nggak tahu. Aku tahu aja tuh dulu SBMPTN, mungkin beda sekarang tahun Iya, tahun sekarang kan. nama angkatanku pasti udah beda lagi deh. Ah, beda lagi kan. Pokoknya yang mau masuk universitas negeri kan gitu Ah, ya. ah, Jadi ah, ah, ah. bayangin ya, kita udah bimbel, udah nggak boleh malam mingguan gitu. Terus Hmm. kita gagal gitu. Nah, itu kan mungkin ada kecewa, ada sedih gitu. Nah, ya udah gitu, maksudnya kalau kita lagi gagal terima dulu aja gitu si perasaan ini semua gitu, karena itu Mm-mm. otomatis respon atau natural ya gitu ya, maksudnya itu kayak sangat alamiah kita mengalami perasaan itu gitu, karena memang sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita sudah usahakan tapi nggak kecapean gitu. Jadi ya udah, memang lagi sedih, kita boleh kok gitu menerima dulu Mm-mm. itu. Nah kalau misalnya tadi balik ke kasus itu ya, misalnya ya udah ini aku harus kuat, aku harus bisa gitu. Tapi kita kayak masa gini aja gue sedih sih gitu. Nah, itu Mm-mm. yang bahaya. Nah, itu toxic positivity tuh contohnya Mm-mm. gitu. Jadi nggak mengizinkan gitu kalau misalnya mau sedih, ya udah mesti sedih aja dulu gitu. Malah jatuhnya kayak meremehkan diri sendiri ya ketika kita lagi sedih atau kita lagi jatuh gitu ya kan. Padahal kan Betul, betul. Jadi, nggak boleh mm, itu malah malah menurunkan self esteem kita atau malah bikin kita nggak percaya diri nanti jatuhnya. jadi kayak self criticism gitu ya, kayak selalu Iya. ngeritik, ya ampun kenapa sih gue kayak gini aja sedih gitu, akhirnya jadi sedih dan jadi marah kan sama dirinya sendiri gitu, padahal ya siapa sih yang nggak sedih gitu, namanya Iya, gagal ya. pastilah pastilah. Jadi Kayak wajar banget gitu. uh, uh, kayak mau sekokoh apapun kamu ya kalau lagi sakit hati pasti sakit kan. No, Superman Iya aja yang badannya bener. kuat aja bisa sakit hati kan, bisa marah bisa sedih kan. Iya, Kan nggak bisa mungkin lah nangis kayak kali ya. bisa nangis juga tuh. Kayak Mm-mm, masa mm-mm. masa diri sendiri harus melebihi dari karakter komik yang udah super kuat banget, nggak boleh sedih sama sekali Iya kan gitu kan, nggak bener masuk akal bener kan gitu. bener. Mhm. Nah, kadang kita kan udah tahu nih Kak, berarti toxic positivity itu adalah ketika ketika kita memaksakan diri kita itu nggak boleh sedih, intinya nggak boleh sedih, nggak boleh Mm-mm, jatuh, nggak boleh terpuruk. Padahal itu mm-mm. kan, Memaksakan positif gitulah. hmm, kalau gue harus Mm-mm. kuat, gue harus Iya. gagah, perkasa, apalah itu pokoknya. Kan nggak kan Iya iya iya. salah juga sebenarnya. Nah, Mm-mm, mm-mm. kadang-kadang hal itu tuh bisa datang dari mana-mana sih Kak. Kayak dari diri sendiri Bener ataupun banget. bahkan juga dari orang lain kan. Nah, Mm-mm, gimana nih mm-mm. caranya kita bisa identifikasi gitu. Kalau apa yang kita lakukan atau apa yang orang lakukan itu adalah toxic positivity. Kan nggak mungkin kita asal ngecap ketika orang maunya mengatain kita, toxic positivity lu, atau toxic lu kan nggak bagus Mm-mm, juga mm-mm. gitu, asal label Iya. gitu kan. Uh, uh, uh. Gimana tuh Kak? Oke, nah kalau misalnya identifikasi tadi itu ya, kalau kita ngomongin diri sendiri dulu kali ya. Jadi kalau diri sendiri, misalnya kita lagi mengalami tadi kegagalan, kehilangan, Mm-mm. putus, ditolak gitu ya, itu kan sesuatu yang berat gitu. Nah itu Mm-mm. kita bisa kayak mengambil waktu sendiri sih, maksudnya kayak evaluasi. Sebenarnya ini perasaanku apa ya? Apakah gue sedih? Apa gue kecewa? Itu soalnya kayak beda-beda tipis tuh kadang-kadang waktu kita Mm-mm. lagi mengalami itu gitu ya. Jadi aku sering juga kalau lagi ketemu klien gitu, jadi perasaannya apa Mbak saat ini? Apa ya Mbak? Kayak campur aduk gitu. Oke, kalau gitu coba disebutin kira-kira apa gitu. Nah, mungkin teman-teman Calmers gitu ya, itu tuh baik juga untuk mengetahui sebenarnya perasaan kita tuh ada apa aja sih. Jadi istilahnya tuh kayak ada Mm-mm. glossary atau kamus gitu ya, Ya, kamus kamu si bahas perasaan apa, ini tuh. kamus emosi gitu ya. Benar benar benar. Mhm. Kayaknya kamu juga pernah sharing deh. Jadi sebenarnya Iya, perasaan tuh banyak banget gitu. banyak Kalau banget. kalau Mhm. digambar kayak pelangi gitu lah, saking banyaknya. Nah, terus jadi
itu kita bisa mengambil waktu untuk evaluasi dulu gitu ya. Kita tuh sebenarnya ngerasain apa sih gitu. Dan saat perasaan itu muncul tadi ya kita bisa terima dulu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita ada yang langsung mencari support gitu ya. Jadi kayak baru putus gitu terus langsung chat gitu ya di grup gengs gue putus nih misalnya kayak gitu. Nah kan kadang-kadang langsung ada yang bilang ya udah sih pacar lo kan yang dulu gini-gini aja ya udah sih masih banyak yang lain misalnya kayak gitu Ma- ya. malah mengompor-ngomporin gitu ya kadang-kadang lagi. Iya, antara ngomporin sebenarnya maksudnya mungkin baik ya temen-temennya ini ya gitu bisa ya udah sih lo kan cantik nanti juga ada lagi yang lain gitu misalnya tapi kita mesti tahu sih mungkin teman-teman kita atau si support atau si siapapun yang di sekitar kita yang mengatakan itu mungkin maksudnya baik gitu ya. Nah, tapi ini bisa jadi pelajaran gitu bahwa eh, apapun kata-kata orang itu kita boleh kok tetap punya perasaan yang memang ada di diri kita gitu. Jadi biarin aja gitu orang bilang ya lu gitu doang nangis ya gitu doang sedih gitu ya ya udah biarin aja itu kan penilaiannya dia gitu ya tapi kita tetap boleh kok sedih gitu kita tetap boleh kok nangis gitu gitu jadi tetap memisahkan dulu aja oh ya udah kalau dia ngomongnya gini tapi inget aku tetap boleh untuk merasakan apapun itu Iya, gitu. kan kita juga nggak bisa Mm-mm. ngendalin pendapat orang lain kan atau penilaian orang lain kayak Betul ya betul betul ya itu kan menurut lu sih kalau gue yang ngalamin kan iya. sakit bro kayak gitu sakit dong kayak masa masa apa yang gue rasain dikerdilin atau diremehkan gitu. Nah ada juga Betul itu bilang betul. kayak kadang-kadang kita apa sih ngerasa terlalu optimis tapi itu toxic juga mungkin ada Mm-mm. ya it got me thinking kayak bisa jadi sih karena terlalu optimis eh, merasa bahwa semuanya bakal baik-baik saja tanpa lihat Mm-mm. resiko ataupun hal-hal yang buruk bakal terjadi kan juga bisa jadi kayak jatuhnya toxic positivity juga mungkin kali ya. Iya, iya. Malah jadinya mungkin kayak terlalu nge-push diri kita gitu ya. Ah, Mm-mm, pokoknya gue nggak boleh, ya emang sih kita nggak boleh menyerah begitu saja tuh sebenarnya nggak baik kan gitu ya. Gue mm-mm, nggak boleh mm-mm, nyerah ya. Iya gitu. Tapi ya, sebenarnya dengan tetap menerima dulu kondisi kita itu akan lebih baik gitu sebenarnya. Jadi terima dulu, habis itu kita maju lagi gitu. Itu akan lebih baik sih. mm-mm. Jadi at Mm-mm. least bisa ngambil waktu sejenak gitu mungkin untuk memproses Mm-mm, mm-mm, mm-mm. emosi yang muncul kan bahkan Yes, kita, betul. karena emosi itu banyak kayak ada beberapa contoh film kali yang mencoba menggambarkan emosi itu apa apa aja contohnya Inside Out diwarnain lagi emosinya kan Inside Out, kalau iya, sedih iya. biru kalau merah itu marah kalau senang itu Mm-mm, mm-mm, kuning mm-mm. atau ada biru-biru sedikit kan gitu Mm-mm, jadi mm-mm, ya bener-bener. kadang kita juga suka ini sih suka denial ataupun apalagi suka-suka mendem-mendem perasaan kan jatuhnya malah nggak tahu apalagi yang dirasain gitu itu kan juga Mm-mm. nggak bagus gitu kan. Iya, Mm-mm. bener-bener. Oh aku tertarik dengan oh mungkin Kalmers yang punya pengalaman soal toxic positivity bisa cerita juga ada yang mau ditanya bisa langsung di komen juga di Mm-mm, bawah. mm-mm, Heeh. Nah kalau toksiknya itu aku mungkin agak nanya lebih spesifik ini kak kayak kata-kata apa sih yang mm-mm, contohnya ataupun perilaku seperti apa sih yang bisa dikatakan kayak toxic positivity misalkan aku mm-mm, minta saran sama orang gitu terus orang mm-mm, itu mm-mm, nyaranin segala macam tapi kok kayaknya aku ngerasa nggak lebih baik setelah itu malah kayak aku makin terpuruk ya gue ya nah kira-kira mm-mm, perilaku mm-mm, atau kata-kata seperti apa sih kayak gitu tuh mm-mm. yang mungkin jadi toxic Oke. gitu. Heeh. Kalau kata-kata tadi contohnya yang, ya masa gitu doang nangis, masa gitu doang sedih gitu ya. Terus, ayo kita harus move forward nih sekarang gitu ya. Padahal, Mm-mm. contoh gini nih, aku juga sering kasih contoh misalnya datang ke pemakaman gitu ya. Pemakaman tuh kan Mm-mm. pasti sedih banget ya gitu. Itu kan Iya orang pasti yang pasti. kita kasihi gitu. Nah, terus harus semangat ya gitu. Lah orang lagi lagi ada acara pemakaman gitu kan itu kan lagi sedih-sedihnya Iya gitu. lagi Jadi jatuh-jatuhnya banget. jadi mendingan kalau kayak gitu ya ya udah didampingin aja dulu gitu. Nggak usah yang harus semangat gitu. Nah, itu yang mungkin soal timing ya, soal timing Mm-mm. ngomongnya gitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Nah, terus juga itu sih maksudnya buat tahu adalah tadi ketika misalnya ya ini aja nangis masa gitu doang sedih
itu orang lain nggak sedih. Jadi waktu udah mulai ngebandingin tuh juga biasanya suka toxic positivity tuh gitu. Oh, temen Hmm. kamu yang sekelas nggak keterima di kampus A biasa aja, tapi kamu kok nangis sih gitu. Nah itu Hmm. yang mengarah ke toxic positivity. Ini kayak itu mungkin kayak perilaku manusia sekarang tuh suka kompetisi kali ya. Penderitaan tuh Iya suka betul dikompetisiin tuh betul. kayak gue lebih Apa menderita apa daripada dibandingin. lu kok. Gue biasa-biasa aja tuh nggak I- kayak lu tuh jatuh-jatuh. Ya itu kan lu kali iya bukan gua benar-benar. gitu loh. Kan beda cara gua menilai apa sih menerima suatu kejadian gitu. Cara Mm. menerima, cara memproses, terus persepsi kita kan beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin satu orang cuman bukan cuman ya maksudnya kejadiannya adalah kehilangan dompet gitu tuh udah nangis berhari-hari gitu ya. Mm-mm. Tapi ada orang yang mungkin dengan putus gitu ya udah biasa aja gitu. Itu kan setiap orang punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi Mm-mm. nggak bisa Jadi, dibandingin. jadi mungkin perilaku atau kata-kata yang menyuruh orang untuk segera bangkit tanpa tanpa memproses emosi negatif yang dirasakan, terus juga Mm-mm, membandingkan orang lain, orang yang sedang sedih mm-mm, itu dengan orang lain yang yang mungkin mendapatkan apa sih mengalami kejadian yang buruk juga tapi nggak sedih mm-mm. jadi kayak dibanding-bandingin itu kan itu termasuk yang bisa jadi toxic positivity juga kali ya Iya yang betul seperti betul. itu Jadi ya. selain memang kata-kata tadi yang semangat gini aja gitu, tapi dengan perilaku membandingkan itu juga termasuk toxic positivity. Hmm, oke. Nah, ada nanya nih. Jadi toxic Mm-mm, positivity itu bagus untuk diri sendiri atau gimana sih Kak? Mungkin dia mungkin kamu masih masih terkunci sama kata-kata positivity nih kayaknya. Jadi ah, 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 ah. masih bingung juga kayak bagus apa buruk sih toxic positivity itu. Jadi bisa Mm, kasih tahu nggak Kak, overall gitu gimana? mm, Apakah mm. bagus Nah ataukah kalau buruk gitu? dari judulnya aja udah toxic gitu ya, maksudnya dengan Mhm. sebelum kata positivity itu udah ada kata toxic gitu, yang Mhm. mana toxic itu kan racun, berarti emang udah nggak bagus gitu. Jadi kayak kalau kalimat kita bahasa Indonesia kan misalnya tidak benar gitu, jadi bukan benar, justru tidak gitu. Nah sama lah si toxic positive ini kan toxic tapi positivity gitu, jadi Mhm. harusnya menjadi positif tapi karena racun jadilah itu nggak positif gitu. Nah jadi Mhm. sebenarnya tidak ada baiknya gitu, maksudnya sebaiknya nggak terjadi gitu ya, entah buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain. Mungkin Mhm. Calmers suka ke tipis-tipis tuh bedanya tadi gimana sih dengan bersikap optimis, Mhm. gimana pengen motivasiin orang gitu. Boleh Mhm. sih kita memotivasi orang gitu. Toh mungkin teman-teman kita atau kita sendiri juga butuh motivasi ya dari sekitar kita gitu. Tapi yaitu jangan sampai kita benar-benar tidak mengizinkan ada perasaan sedih, marah atau emosi negatif lainnya, kecewa, gelisah, terus khawatir gitu-gitu. Nah itu Mhm. tuh uh, kita mesti izinkan juga gitu, jangan sampai itu benar-benar dicoret, nggak boleh begitu kita Mhm. begitu kita nangis sedikit atau kita apa sedikit tuh langsung nggak boleh. Nah itu udah mulai toxic positivity. Mhm. Berarti memang harus kita tuh ya harus menerima dulu emosi negatif yang muncul apapun itu kayak Betul betul. sesakit-sakit apapun itu mau nggak mau itu Mm-mm, harus diterima karena kalaupun dipendem ataupun ditolak keberadaannya bisa jadi kayak masalah di masa depan nantinya kan entah mungkin mati-mati rasa lah ada beberapa mm-mm, case kan kayak gitu kan depression yang benar-benar bikin mm-mm. mati rasa gitu. Nah Betul mungkin betul. mungkin toxic positivity itu bisa dibilang kayak racun yang manis kali ya kayak awalnya awalnya doang Iya. kayak enak sih kayak jadi lebih gampang lebih cepat bangun gitu mungkin lebih cepat bangkit gitu Mm-mm, tapi mm-mm, nggak dipikirin dampak panjangnya bakalan kayak gimana karena bisa aja kayak mati rasa karena nggak tahu lagi gimana pas mau lagi sedih gitu padahal kan sedih mm-mm, itu mm-mm. perlu gitu sedih itu perlu Betul takut betul. itu perlu gitu. Mm-mm, mm-mm. Mm, Mungkin aku boleh tambahin satu analogi ya. Aku suka mm, bilang gini juga nih. Jadi mungkin kita pernah di lemari pakaian kita tuh saking nggak pernah pakai baju itu gitu ya, nggak pakai atau nggak suka, itu kita simpen di paling belakang.
terus kita tumpuk sama pakaian lain. Nah, suatu kali kita mau ngambil si pakaian itu, terus akhirnya bajunya semua jatuh gitu. Jadi tumpahan baju dari lemari gitu. Nah, itulah salah satu bentuk kalau kita memendam si rasa sedih atau rasa marah atau si emosi negatif itu ya gitu. Maksudnya kita mengabaikan mungkin di term di psikologinya di repress gitu ya. Jadi bener-bener Hmm. dimasukin enggak kok gue nggak sedih gitu, ada denialnya gitu, terus bener-bener Hmm. dimasukin ke dalam gitu. Tapi begitu ada sesuatu yang akhirnya mengingatkan, men-trigger, memicu gitu ya, Hmm. akhirnya begitu istilahnya kan kayak ngambil si baju itu atau Iya, keambil, tapi akhirnya semua negatif ini jadi jatuh bruk bruk iya, bruk bruk gitu, jadi kayak berantakan semua. iya kayak niban kita banget gitu, kayak Iya. jatuhin kita gitu. Benar-benar. Jadi nah itu analoginya kayak gitu tuh gitu, jadi ya udah selesain aja dulu gitu ketika ada sesuatu yang memang rasanya apa sih nggak enak kok gitu ya, tadi waktu putus gitu, siapa sih yang putus malah happy happy gitu kan, jarang gitu ya. Gagal Benar. masuk kuliah gitu, terus apa kehilangan gitu kan pasti sedih, ya udah memang nggak enak untuk beberapa saat, tapi ketika selesai itu akan dalam proses hidup kita selanjutnya akan Mm-mm. menjadi hal yang nggak menyakitkan gitu. Iya, kan berarti bisa juga melatih diri kan supaya lebih resilient, artinya lebih lebih bisa bangkit. Misalkan Betul misalkan betul. mengalami kejadian yang sama atau kejadian yang kita Mm-mm, mengalami perasaan yang sama mm-mm, itu yang mm-mm, dulu mm-mm, sakit tapi sekarang udah nggak sakit, tapi emosinya tetap ada gitu. Bukan berarti mm-mm, dihilangkan, bukan berarti ditolak keberadaannya. Cuma kita udah, oh mm-mm, aku udah pernah mengalami ini, aku tahu harus bagaimana setelahnya gitu. mhm mhm, dan Hmm. udah selesai gitu ya, kayaknya waktu Ya, itu udah selesai ceritanya gitu. jadi Calmers mungkin kadang-kadang masih suka mendem-mendem atau nahan-nahan emosi negatif baik pun ditolak segala macam itu, kalau bisa diceritakan aja dulu gitu loh. Jangan Mhm sampai mhm. dipendam semuanya karena bakalan berabe tuh ujungnya. Mungkin ada juga nih, ada lagi nih, masih berpendapat kali ya. Gimana kalau sebenarnya Mhm. toxic positivity ini ada dampak positifnya, Kak? Toxic positivity nggak selamanya negatif kan, Kak? Hmm. Kalau misalnya yang aku baca ya, maksudnya Ya, akhirnya itu sebenarnya karena toksik jadinya akan tetap menimbulkan efek negatif gitu ya. hmm, Tapi tadi lagi-lagi gitu sih, misalnya kita lagi sedih terus kita mendapatkan kata-kata motivasi dari orang lain gitu ya. hmm, Itu sebenarnya jatuhnya motivasi sih sebenarnya gitu, bukan si toxic positivity dari diri kita gitu. hmm, Jadi kan hmm, toxic positivity itu sebenarnya dari diri kita memang tidak menerima kalau kita lagi sedih itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman yang sebenarnya gimana ya, maksudnya dia mungkin maksudnya memotivasi, tapi akhirnya hmm, dalam kondisi itu jadi cukup toksik gitu, ya itu jadi nggak baik. Tapi kalau hmm, akhirnya motivasinya teman kita bisa terima dan memang jangan-jangan waktu temen yang ngomong semangat 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 gitu, jangan hmm, sedih hmm. atau apa gitu, ya mungkin kita memang lagi termotivasi untuk bangkit gitu ya, jadi akhirnya Iya. jadi sejalan dengan si motivasinya si temen itu. Tapi Hmm, hmm, kalau toxic positivity dari orang lain tadi kan contohnya misalnya, ya masa gitu aja sedih sih gitu, hmm, kenapa sih kayak gitu aja kok marah gitu. Nah itu baru akhirnya toxic positivity banget tuh, jadi kita nggak bisa resilience juga dengan hmm, cara itu, dan mungkin kalaupun resilience bentuknya nantinya dalam prosesnya nggak akan semulus ketika kita memang sudah menerima, udah selesai rasa sedihnya baru kita maju gitu. hmm, hmm. Jadi gitu Calmers, mungkin mungkin masih masih terlena sama kata-kata positifnya kali ya, jadi bilang kayaknya Iya bagus deh, masih kayaknya bagus terlena. gitu. Sebenarnya enggak loh Calmers, karena toxic positivity itu ada ujungnya itu dia menolak ataupun merepress semua emosi negatif yang dirasakan gitu, yang yang nantinya kan nggak selesai, jadinya malah muncul masalah baru di kemudian hari gitu, ketika ada trigger bisa-bisa kita meledak lagi loh gitu. Betul Benar itu. betul. eh Iya, berarti ya toxic positivity itu
toxic positivity itu adalah pelarangan rasa sedih. Jadi kayak semua emosi negatif yang nggak enak, Betul, betul. yang Mm-mm. down-down itu dilarang sama toxic positivity untuk muncul. Jadi kamu harus Mm-mm, bangkit mm-mm. gitu loh, kamu harus. Ya. Nah, Mm-mm. kita ngomongin secara jelas nih Kak, bahayanya toxic positivity gitu. Dia kan memaksa diri untuk positif gitu. Baik untuk diri sendiri dan ketika kita bilangin hal toxic positivity ke orang lain itu apa Kak? Mhm. Oke, nah, bahayanya mungkin kalau kita ngomong diri sendiri dulu ya. Kalau diri sendiri tadi, Rizky udah bilang juga tuh self esteem-nya turun gitu ya. Jadi Mm-mm. keberhargaan diri kita itu tuh jadi nggak ada. Kayaknya aku nggak worth deh buat itu. Kayaknya aku tuh nggak mampu buat itu. Aku nggak cocok atau nggak bisa deh begitu gitu ya. Terus rasa percaya diri itu kan nyambung tuh biasanya self esteem, rasa percaya diri gitu ya. Mm-mm. Terus kayak mulai mengkritik diri kita gitu. Aduh payah banget nih aku kayak gini aja udah sedih gitu. Padahal ya boleh aja sedih gitu ya. Jadi kayak mengkritik diri, nggak Mm-mm. ada rasa keberhargaan dirinya gitu. Itu biasanya gitu. Nanti bisa panjang tuh habis itu bisa mulai nggak bisa kelola juga emosinya jadi Mm-mm. kadang-kadang beberapa kasus yang aku jumpai gitu ketika marah tadi terlalu meledak-ledak gitu-gitu. Mm-mm. Banyak sih dampaknya gitu tapi ya itu tadi intinya nggak ada rasa keberhargaan dirinya nggak percaya diri terus banyak mengkritik diri sendiri nggak sayang sama diri self love ya Mm-mm. mungkin di kaum juga udah sering dibahas ya soal self Mm-mm. love gitu. Self love, self care. Nggak self love self care dan self compassion gitu Iya gimana betul. kita benar-benar punya kasih sayang gitu sama diri kita Mm-mm. itu untuk diri. Nah kalau untuk orang lain atau kita ke orang gitu ya jadi Mm-mm. relasi ke luar gitu kita jadi nggak punya empati sih gitu ya itu yang bahaya gitu ya kayak Mm-mm. tadi misalnya gitu doang sedih gitu. Padahal tuh sebenarnya misalnya kita ngomong gitu ya ke temen ya lo gitu doang sedih putus aja sedih kan masih banyak cowok lain misalnya gitu. Padahal kalau kita berusaha empati kan bener-bener kita menempatkan Mm-mm. diri kita kayak si temen ini gitu Iya kan. benar-benar. Itu akan jadi lebih terbantu loh si temen ini apapun itu ya, apapun dia sedih, marah, kecewa dan lain-lain gitu ya. Tapi dia akan merasa lebih terbantu tuh kalau kita benar-benar berusaha menempatkan diri kita di kondisi si temen ini gitu. Iya, Jadi dan juga yang bahaya enggak. membuat, uh, sorry Kak, dan juga membuat orang lain tuh tidak merasa sendirian gitu. Bahwa kalau ada Betul, ternyata yang betul. mau mengerti dan mencoba mengerti orang yang lagi down itu gitu. Oh, ternyata Mm-mm, lu juga bisa mm-mm, paham nih apa yang gue rasain nih kayak ternyata ya mm-mm, emang mm-mm. yang ngerasa yang apa sih sedih yang gue rasain itu sakit gitu loh gitu. Kan Iya, kadang-kadang juga iya. kita Jadi, ngerasa suka kalau terpuruk tuh kayak sendirian kayaknya kok cuma gua doang yang sakit ya kok cuma gua iya. doang yang sedih gitu ya Akhirnya padahal makin dan ngerasa lemah lagi kan kalau kayak mm-mm, gitu. Kok malah kayaknya makin orang lain jatuh bukan bisa malah ya gitu. bangkit. Ih, Makanya bahaya juga kalau kita jadi nggak bisa empati gitu kan. Atau mm-mm. kita nggak mendapatkan empati dari orang gitu kan makin nggak enak rasanya gitu. Malah makin tinggi juga kan apa tendensi kita untuk menutup diri gitu malas gue cerita sama dia Hmm, kayak nanti lama-lama diabaikan atau kayak nggak didengerin cuma dikasih nasihat-nasihat doang padahal kan gue cuma iya butuh cuman validasi diceramain. doang kan Iya, ya ngeselin padahal ngeselin cuman juga butuh sih itu. didengar. Mm-mm. Dan Mm-mm, mencari mm-mm. orang yang mau dengar dan bisa denger itu susah banget loh, termasuk termasuk susah loh. Betul, betul. Ini kayak Betul, cerita betul. salah satu Calmers, dia Mm-mm, katanya mm-mm, awalnya lagi sedih, ketemu temannya pengen curhat, mm-mm, malah mm-mm. nggak jadi curhat karena keasikan keasikan main mungkin atau udah apa sih hilang 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 moodnya gitu untuk cerita gitu. Ujung-ujungnya malah Mhm, nggak mhm, nangis mhm. kan, atau nggak Mhm, ngerasa mhm, mhm. emosi sedih gitu kan. Jadinya kependem gitu. Iya, jadi hilang, Eh, hilang sesaat. Iya, hilang, hilang, hilang sesaat, Hmm, tapi pas sendirian muncul lagi, terpuruk muncul lagi. lagi, betul. Lagi film Mbak. Nah, kalau kayaknya menurut aku nih ya Kak, Mhm, ini mhm. observasi asal-asalan aja. Coba kita tuh sering banget kalau misalkan lagi ke kena kemalangan atau kesialan, entah mungkin Mhm, lagi habis jatuh 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 dari motor atau hilang dompet.
Udah untung masih apa sih, masih ada kata untung gitu loh. Untung cuma motor lu yang rusak, Hmm, atau mm, untung cuma dompet lu yang hilang, kayak ya kan, tapi tetap mm. hilang, tetap rusak gitu loh. Kan itu sering Iya, sering iya. banget kan. Nah, Eh, 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 hmm, mungkin gini, ini hilang-hilang. Udah ya, udah Kak. sorry, Eh, sorry. Udah. udah Kak, Jadi silakan. kalau kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang gak nyaman gitu ya, apapun itu ya Mm-mm. tadi kehilangan, perpisahan dan lain-lain gitu. Memang kita boleh sih tetap mengatakan untung atau alhamdulillah aku masih sehat ya gitu. Misalnya Mm-mm. kita kehilangan dompet yang handphone yang baru dibeli gitu misalnya. Terus Mm-mm. wah ya alhamdulillah aku nggak ada luka ya, cuman handphoneku aja yang diambil misalnya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu bukan toxic positivity gitu ya. Maksudnya itu Mm-mm. kita tetap masih bisa melihat sisi positif gitu. Jadi Mm-mm. dan kita masih bersyukur gitu ya. Kalau misalnya mungkin Kalmars gitu ya baca soal psikologi positif gitu ya, itu tuh bersyukur tuh bukan soal agama aja gitu ya, tapi memang di psikologi kita tuh me, apa ya, membutuhkan rasa syukur itu gitu ya, gratitude gitu. Itu tuh kayak wah berterima kasih, even berterima kasih sama diri atau Mm-mm. keadaan dan lain-lain, itu tuh masih sangat perlu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita orang Indonesia ya, aku nggak tahu sih budaya bangsa lain. Kan kalau kita orang Indonesia kan gitu, masih untung ini, Iya. masih untung apa gitu ya. Untung lu nggak kecebur semua atau apa gitu ya, pokoknya ada Iya. untungnya. Nah Kayak itu apapun itu, sebenarnya apapun kejadiannya ada untung tuh ya. ada Nggak tahu, untungnya ya. pokoknya ada untung aja, kata-kata untung gitu loh. Nah, itu tuh sebenarnya aku juga dulu waktu kuliah pernah dibilangin sama dosenku bahwa itu tuh kelebihan bangsa Indonesia juga gitu loh, karena kita tuh Ah, masih masih terbiasa dari turun temurun gitu untuk melihat bahwa segala sesuatu tuh ada sisi positifnya loh gitu. Jadi hmm, kalau misalnya dibilang ya udah lebih banyak bersyukur gitu, sebenarnya lebih banyak bersyukur tuh aku bilang ya bagus juga sih, kan kadang-kadang kita suka gitu ya kalau iya, lagi curhat kamu kurang bersyukur, mungkin iya gitu, tapi nggak hanya dengan lebih banyak bersyukur terus kita sembuh gitu loh. Jadi iyalah, memang iya nggak mungkin mungkin. ada proses lain gitu. Mm-mm. Jadi ya nggak apa-apa gitu kalau memang kita mau meningkatkan rasa bersyukur tuh nggak ada ruginya sebenarnya. Jadi dengan kebiasaan bangsa kita dengan untung bla 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 itu Mm-mm. sebenarnya bisa menguatkan kita, dan aku rasa sih itu bukan toxic positivity ya gitu, tapi Mm-mm. asalkan memang kan bisa tadi handphone baru beli dijamret gitu ya, terus wah untung badan gue nggak di apa-apain nih, untung nggak ada luka gitu ya, tapi habis itu kan kita sedih lagi ya, aduh udah nabung susah-susah buat beli handphone, handphonenya hilang, aduh terus nangis, ya udah nggak Mm-mm. apa-apa, jadi pas nangis itu jangan dimarahin lagi dirinya. Iya, iya, Aku suka benar-benar. bilang sama klien gini, nanti kalau kayak gitu kamu nanti emosi negatifnya kuadrat gitu, karena udah sedih terus kamu marah karena kamu sedih, jadi nambah deh sedih dan marah Iya, gitu. malah Jadi aku bilang nambah-nambahin nanti beban kuadrat sendiri. loh gitu. Iya nanti malah jadi kuadrat, udah kalau sedih sedih aja dulu, jangan dimarahin dirinya gitu. Dan kita juga sering nggak sih, kayak misalkan seharian kita kerja terus ada miss beberapa kali gitu, terus udah miss, kan pas kita ngelakuin satu kesalahan di saat itu kan pasti sedih, pasti kecewa juga dong kan. Terus pas malamnya mau tidur overthinking, kepikiran lagi sama hal-hal yang yang sebelumnya sedih, yang bikin sedih, yang bikin kecewa, malah marah-marahin diri gitu. Kenapa sih lu gitu doang sedih, atau kenapa sih lu kok gitu doang bisa miss gitu kan, segala macam. Itu mungkin bisa jadi sih kayak bentuk positivity biar diri bangkit kan, tapi sebenarnya malah malah bikin beban nambah banyak gitu loh. Betul, betul. Itu tadi mulai jadi self criticism ya. Jadi maksudnya jadi Iya. banyak mengkritik diri gitu. Itu sih. Itu salah satu bentuknya. Nah, ada yang nanya nih, Kak, kalau seandainya dampak dari sedih, sakit, hati, hampa, dan lain-lain, itu bisa jadi kehilangan motivasi gak ngelakuin apa-apa. Nah, solusinya tuh harus gimana? Mungkin kalau di sini Mm-mm. nanya, ketika kita udah ngerasain semua emosi negatif itu,
terus sampai bikin kita kayak nggak mau ngapa-ngapain, kita harus ngapain nih biar bisa bangkit lagi gitu. Nah, Mhm, mhm. Oke, jadi kalau bangkit atau tadi Rizky juga sebut namanya resilient gitu ya. heeh, Gimana sih kita bisa bangkit dari keterpurukan kita gitu. Nah, aku selalu bilang ada tiga nih yang aku pahami ya dari konsep-konsep psikologi positif. Jadi pertama adalah meninggalkan atau pergi gitu ya. Misalnya kita dalam kondisi yang memang sangat merugikan kita gitu ya. mm, Biasanya tuh kalau Calmers yang udah kerja nih, misalnya nih udah gajinya dipotong, jam kerjanya ditambah, kerjaannya nggak nambah ilmu, terus mm, lingkungannya juga toksik gitu. Mungkin ada saatnya kita untuk leave gitu ya, meninggalkan si pekerjaan itu gitu contohnya. Tapi mm, kadang-kadang leave itu kan nggak bisa segampang itu gitu. Siapa tahu mm, kita nggak, misalnya kita tadi kerjaan kita tetap butuh penghasilan gitu ya, jadi kan kita nggak gampang leave. Nah, yang kedua adalah berubah gitu. Nah, berubah ini apa yang dirubah gitu? Kita bisa mulai dari fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi berubahnya itu perhatiin kira-kira yang dikendalikan kita apa nih gitu ya. Kira-kira kalau perasaannya bos kita atau perasaannya teman kita, kita bisa kendaliin nggak? nggak Tentunya bisa enggak dong, ya. nggak mungkin gitu. Tapi kita bisa upayain nih. Kita bisa minta maaf, kita bisa beliin makanan yang dia suka, kita bisa negur dan lain-lain. Tapi itu kan yang kita rubah mungkin kebiasaan kita ya. Kita Mm, jadi lebih mm, sering negur, kita jadi lebih sering perhatian gitu-gitu. Jadi yang paling bisa dirubah itu adalah sikap kita sendiri gitu. Nah, baru tadi jadi fokus dulu aja sama apa yang bisa kita rubah dan nggak usah mengendalikan apa yang kita nggak bisa kendaliin. Gitu. iya benar. Nah, yang ketiga itu ada Mm, nih satu, ini toxic nih, adalah toxic. give up atau menyerah gitu ya. Nah, Oke. kalau menyerah itu tuh sebenarnya tuh pilihan kita loh untuk menyerah gitu ya. Mm, Udahlah, mau telat aja masuk kerja, toh juga kerjaannya gini-gini doang misalnya gitu. mm, Udahlah, disalah-salahin aja tugasnya, nggak usah dikumpulin, toh nilai aku dari awal udah jelek gitu. Itu nyerah mm, gitu ya. mm, Tapi mm, jadi nyerah pun itu sebenarnya pilihan kita gitu. Jadi jangan sampai kita punya si give up ini gitu. Jadi lebih baik kita ke change yang apa, jadi kita bisa rubah apa yang bisa kita mm. rubah, fokus sama yang dikendaliin. Dan kalau misalnya memang udah sangat toksik, udah parah banget gitu, ya nggak apa-apa, kita kalau misalnya bisa live, kita bisa live gitu. Mm. Jadi setidaknya ya memang komunikasi sama orang lain itu perlu banget. Jangan asal tiba-tiba berubah gitu kan. Jangan asal-asal tiba-tiba berhenti gitu. Itu malah jadinya ya toksik sih kitanya kan kita dan juga kabur dari masalah gitu. Nggak dihadapi kan. Dan juga memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain ataupun perasaan orang lain ya kali kan nggak mungkin kita pakai pelet atau pakai dukun santet segala macam kan nggak mungkin gitu loh Iya, iya, iya. yang bisa mengubah perasaan orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan itu mempengaruhi, memberikan pengaruh supaya orang lain bisa berubah gitu sikapnya sama kita kan gitu. Tapi ya itu aja sih kita nggak ujungnya kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Itu yang penting untuk diingat gitu loh. Ya, Kadang betul. kita memang ini sih suka banget pengen ngendaliin semuanya kayak masa depan lah orang lain lah supaya semuanya bergerak di favornya gitu loh gitu kayak biar enak di kitanya kan kita nggak bisa ngendalin hal itu gitu. Betul, betul. Nah, jadi ketika aku pengen nyemangatin orang lain nih kak, nyemangatin orang yang lagi sedih atau memberikan semangat orang lagi down gitu, itu sebaiknya gimana sih caranya supaya nggak toxic positivity gitu? Kayak kata-kata apa sih yang harus aku keluarkan atau perilaku apa sih yang harus aku lakukan ke orang yang itu gitu loh kak? Mhm. Oke, sebenarnya kalau menyemangati, pasti kita udah punya ya kata-kata yang positif tadi gitu ya, tetap semangat ya gitu, semoga ada ini gitu. Jadi lebih baik sebenarnya satu, kita memberikan, harapan gitu atau doa gitu ya. Misalnya tadi, nggak dapet kampus yang dipengen gitu ya, terus akhirnya dia harus kuliah di tempat yang ya kayaknya dia nggak suka sih gitu di awalnya gitu. Terus kita bisa bilang semoga nanti suka juga, semoga nanti
kuliahnya bisa tetap nyenengin ya gitu. Jadi dengan satu kita bisa kasih hope gitu ya. Semoga ini gitu. Semoga tuh sebenarnya kita berusaha empati walaupun nggak segitu empatinya kali ya, tapi maksudnya Mm-mm. bentuknya tuh nggak segitu mendampingi gitu, tapi Mm-mm. kita tetap mendoakan atau kita punya wish yang baik gitu. Jadi Ya itu emang ikut kan dia gitu kan. kalau jadi enak juga gitu harapan gitu kan. Oh ternyata ada harapan positif juga ya gitu. Terus kedua tahu waktu sih gitu ya. Kalau memang dia masih ruwet banget gitu ya Ya masih masih pusing atau banget mungkin lah. kita lihat dia masih meledak-ledak marahnya Mm-mm. gitu, kita coba aja buat dampingin dulu sih, buat empati dulu aja gitu. Jadi gimana sekarang gitu, atau kayaknya oh sedih ya rasanya gitu-gitu. Nah itu tuh memvalidasi atau berusaha memahami itu lebih cocok dulu sih. Maksudnya kita awalnya bisa itu dulu, baru nanti ketika misalnya udah mulai ini, udah mulai ada ngobrolnya atau ada apa tadi ada harapan dan lain-lain itu, maksudnya udah kita udah mulai lebih tahu lah kondisinya dia gimana, baru kita bisa menutup dengan kata-kata yang memotivasi gitu. Jadi jangan terus yang ketiga ya itu sih dengan menghilangkan kata-kata membandingkan, terus Mm-mm. justru yang merendahkan gitu ya, Mm-mm. Itu masa gak enak gitu banget itu. aja gitu itu, nah itu don't sih itu sebenarnya itu gitu malah ya. malah makin jatuh orang ya, malah makin Pamali deh, pamali banget. pamali ya. Bener-bener malah makin membuat orang itu kayak merasa terpuruk lagi loh, nggak bangkit Iya gitu. iya. Ibaratnya nggak usah mendingan nggak usah hubungin orang itu deh gitu daripada kamu malah jadi nyebutin Heeh. si kata-kata pamali ini gitu. Jadi mendingan tadi nanya aja dulu kabarnya. Jadi gimana sekarang gitu, atau kita bisa tawarin bantuan gitu ya. Ada yang bisa gue bantu nggak gitu gitu. Itu lebih lebih sesuai dan lebih lebih empatik gitu ya. Jadi Iya lebih benar-benar. lebih mendukung lah gitu. Nah, itu sih jadi baiknya mungkin kalau misalnya kita waktunya singkat, ya udah ucapin semoga aja gitu. Semoga ini ya gitu. Gitu. Jadi kalau semoga tuh masih lebih ada harapan gitu ke depannya. Yang aku ngerasa juga aku tuh menambahin kayak bagian harapan itu yang paling penting, harapannya tuh harus realistis gitu loh, nggak bisa yang harapan palsu yang kayak mukjizat banget, kayak 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 misalkan aku lagi hilang duit gitu kan, lu hilang duit nih bla 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 segala macam, udah ya udah semoga kamu tiba-tiba nanti dapat duit berapa juta gitu kan, nggak mungkin gitu, tiba-tiba Iya jatuh nggak uang atau mungkin. nemu nemu duit di jalan kan, itu nggak mungkin juga gitu. Tapi bisa disemangatinnya dengan cara semoga kamu bisa nanti bisa mendapatkan apa sih, kayak pekerjaan atau bisa melakukan Ya, sesuatu yang mengganti uang itu gitu loh. atau ada rezeki lain gitu Iya, ya. Itu kan benar. masih lebih enak lah ngomongin. Dan juga realistis tentunya kan, Betul, nggak betul. nggak kelewat optimis gitu. Kadang-kadang aku juga bisa menilai kayak antara berani sama ceroboh itu garisnya tipis banget. Antara Iya, optimis iya benar. sama sama yang nggak masuk akal kadang-kadang bisa ya tipis juga garisnya kalau terlalu Tipis juga. optimis. Iya kan, terlalu optimis nggak mandang negatifnya kan juga kan nggak masuk akal jadinya kan. Ya mungkin kamu ada yang mau nanya soal positivity nih. Kan kayaknya lagi banyak juga gitu. Apalagi kalau kita suka curhat sama orang tiba-tiba dibilang kayak ah masa gitu aja jatuh, ah masa gitu aja sedih segala macem gitu. Itu banyak banget sih kayak gitu. Dan aku juga sering dengerin uh, curhatan orang yang abis curhat sama orang lain gitu. Gak enak nih curhat sama dia, kayak kayak apa sih, kayak dijatuh-jatuhin mulu, kayak dibanding-bandingin mulu nih sama orang gitu, kayak asal-asal asal asal semangat aja gitu, nggak dipandang emosi negatifnya. Iya Hmm, benar. Jadi malah makin beban ya. ya benar kak. Tapi itu kan aku lagi scroll-scroll dulu nih, ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Siap-siap. Nah, ini kak, gimana cara nerima dirinya kak, susah banget nerima apalagi. Nah, mungkin kita kan manusia kan punya kelebihan kekurangan masing-masing nih. Nah, Betul. toxic positivity itu kan kadang-kadang kan juga membuat kita kayak mengignore kekurangan kita gitu loh. Kayak kejelekan kita gitu loh. Kayak, ah gue kan orangnya gini, yang mau diapain lagi gitu loh.
gue kan Mm, orangnya mm, emang cuek atau emang egois, kan mau diapain lagi gitu. mm, Nah, supaya mm, gimana caranya kita bisa nerima kelebihan dan kekurangan, tapi kita juga bisa menyemangati kita atau membuat diri kita mau improve gitu dari mm, kekurangan mm, itu. Itu gimana Kak? mm, mm. Hmm, oke. Jadi memang kalau kekurangan itu kan hal yang cukup sulit kita terima sebenarnya gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Tapi ya memang benar kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Pertama itu biasanya kita jangan coba untuk bandingin sama orang lain. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa nerima, sekarang kita ngebandingin sama orang lain gitu ya. mm-mm, Kenapa sih gue nih, contoh ya, kenapa sih aku nih nggak bisa presentasi dengan bagus gitu ya. mm-mm, Padahal teman-teman sekelasku tuh presentasinya bagus-bagus gitu. Ya mungkin memang jangan-jangan kamu kalau ngomong di depan umum mungkin perlu belajar lagi gitu ya. Tapi mm-mm, ternyata jago kok kalau bikin presentasinya jadi di balik layarnya tuh jago gitu kan. mm-mm, Nah, sebenarnya nggak apa-apa buat kita tahu dulu gitu ya, oh iya ya, kenapa sih gue gini-gini. Sebenarnya dengan kita tadi bilang kenapa sih aku begini, sebenarnya kita jadi tahu kan kalau kita tuh punya kekurangan gitu. Nah, mm-mm, kekurangan itu kita nggak perlu umbar juga sih sebenarnya gitu ya kan kadang-kadang iya kan jadi satu jangan dibandingin dan dua nggak usah diumbar atau di label gitu ya kayak tadi mm-mm, yang benar-benar Rizky benar. bilang gitu kan aku emang nggak jago ya udahlah gitu toh ntar juga jelek gitu nah jadi jangan label akhirnya nanti jadi excuse soalnya gitu ya Nah ya ya itu sering banget aku tuh. emang nggak jago iya aku kan emang nggak jago ya udah emang ya wajar aja dong gitu ya itu kan jadi excuse gitu padahal sebenarnya dengan kita tahu kekurangan kita nggak usah bandingin nggak usah di label Mm-mm, hmm, kita bisa belajar kok gitu untuk memperbaiki apa yang kita masih kurang itu gitu tadi misalnya kurang jago presentasi gitu ya udah sambil belajar aja gitu jangan tapi nggak usah jadi excuse ya nggak usah di label tadi gitu jadi itu sih yang bisa dicoba ya eh, mm-mm. nggak usah dibandingin dan nggak usah di label. Iya. Pertama emang harus dimengerti dulu kalau setiap manusia itu beda-beda banget. Bahkan Hmm, hmm, mungkin ada yang bisa seragam, ada yang bisa beda banget. Kayak 180 hmm, derajat gitu loh. Terus juga hmm, jangan hmm, suka label-labelin diri dengan kata-kata yang hmm, sifatnya malah kelemahan diri gitu loh. Kadang aku hmm, juga hmm, kayak agak greget sih mungkin ya kali. Aku suka baca-baca kayak postingan-postingan tentang astrologi segala macam. Gue kan orangnya hmm, emang Cancer banget nih atau Scorpius banget nih kayak hmm, hmm, ya dengan karakteristik tertentu gitu. Mungkin entah egois lah, entah malesan lah orangnya, entah apa lah orangnya kan hmm, kadang kita tuh suka hmm, gitu tuh. Mungkin hmm, kamu hmm. kayaknya perlu juga dibahas tentang psikologinya astrologi kali ya. Karena banyak banget yang bisa relate gitu sama astrologi zaman sekarang. Nah itu kalau Mars. Jadi berusaha lah untuk tidak melabelkan diri atau melabelkan kelemahan diri ke diri kamu gitu. Karena ada beberapa hal yang yang masih bisa diimprove kok dan juga dilatih. Gitu. Betul. Ada yang ngomong nih, lagi viral tentang ospek si Kating sambil marah-marah ke Maba di Twitter. Nah, Maba ini bilang yang dilakukan Kating adalah sebagai didikan agar mental kita terbentuk. Ini termasuk toxic Mm-mm. positivity juga, kah? Enggak sih, Kak. Jadi kayak marah-marah Yang ke orang biar kuat gitu loh, jatuhnya. Apa emang iya kita marah-marahin orang tuh orang itu bisa bisa kuat ya, Kak? sebenarnya marahin orang supaya kuat, caranya aja udah salah ya. Gitu. Maksudnya konsepnya mungkin ya iya nggak boleh ada kata lemah gitu atau apa Mm-mm. gitu ya. Mungkin kondisinya aku mesti tahu dulu sih Iya, tadi kita gitu ya. juga mesti Maksudnya itu tahu dalam konteksnya juga dalam memang. hal apa gitu dalam konteksnya dulu ya. Tapi ya marah untuk diri kuat tuh kayaknya kurang cocok sih. Gitu. Jadi takutnya marah tuh kan dengan cara yang negatif gitu ya. Jadi malah nanti dapatnya malah jadi kebalikannya gitu. Mm-mm. Oke deh. Kadang kadang kita juga nggak bisa nilai langsung juga sih, harus tahu konteksnya apa dulu, situasinya apa dulu gitu. Apa ya, jangan jangan terlalu reaktif kali ya sama kejadian atau fenomena di sekarang ini kan. Sekarang makin banyak banget hal-hal di luar sana yang bikin kita suka reaktif gitu ya kak ya.
Paling enak. Betul betul. Nih ada yang bilang paling gak enak kalau keluarga sendiri yang dilakuin, tapi di satu sisi nggak bisa pergi karena kita nggak tahu ke depannya gimana, baiknya gimana ya Kak. Oh mungkin ini salah anggota keluarganya kali yang berperilaku toxic positivity ke si orang ini tersebut kayaknya Kak. Nah, kan kadang-kadang kan kita anak kan suka pengen coba curhat gitu kan sama orang tua gitu. Tapi malah kayak kamu gitu aja udah capek, udah jatuh. Papa dulu atau mama dulu hidup Iya, jauh lebih berat, heeh, sampai sekarang masih mhm, kuat-kuat aja tuh. Nah, kadang-kadang mhm gitu mhm. gimana tuh Kak? Kita bisa ngeresponnya gitu, yang baiknya gitu. Mhm mhm mhm. Oke, nah memang, toxic positivity ini, cukup sulit gitu ya ketika terjadi di dalam keluarga atau di lingkungan terdekat kita. Apalagi keluarga ya, soalnya keluarga itu adalah lingkungan terdekat yang kita nggak bisa milih, ya kan? Hmm, Kalau hmm, hmm, temen, pacar, kita kan milih tuh, seleksi gitu ya, oh kayaknya gue cocok sama yang ini. Wah pacar gue maunya dia yang jadi pacar gue gitu. Tapi kalau keluarga kan kita nggak bisa milih gitu. Nah, hmm. itu memang selalu jadi dilema gitu Iya ya. benar. Tapi gini, sebagai Kalmers ini kan kebanyakan remaja dan dewasa ya gitu ya. Iya. Sebagai individu yang udah mulai bertumbuh gitu ya, Kalmers berhak kok gitu menentukan sebenarnya yang mau kita serap, yang mau kita dengar itu apa gitu ya. Kalau memang kita tahu di lingkungan terdekat kita ada yang toksik, tapi tadi kita nggak bisa live, kan ingat ya tadi resilience kan bisa live, bisa Hmm, berubah, bisa give up gitu. Give up itu jauh-jauh deh, jangan coba untuk give up gitu. Tapi kita bisa berubah kok gitu ya. Gimana berubahnya? Ya udah kalau misalnya memang ada tanggapan dari keluarga soal yang toxic positivity ini, maksudnya ada perilaku itu, hmm, kita bisa nggak usah merespon atau kita bisa berjarak dulu gitu ya. Misalnya hmm, kita hmm, tadinya sering banget ngobrol sama orang yang melakukan toxic positivity ini. Kalau memang kita lagi nggak sanggup, kita lagi butuh berproses soal kesedihan dan emosi negatif hmm. kita boleh kok berjarak dulu gitu. Berjarak tuh bukan berarti kita membenci ya gitu ya. Jadi Iya, iya. berjarak aja gitu. Kita bikin boundaries, bikin setting waktu kapan ketemu, bikin Hmm. pagar lah gitu. Nah, itu perlu karena memang kita butuh waktu untuk memproses diri kita sendiri juga Iya, gitu. betul, betul. Nggak semuanya instan gitu, tiba-tiba kayak tiba-tiba bangkit. Betul, betul. Tiba-tiba selesai semua masalah atau semua Tiba-tiba hap emosi. langsung selesai. Nggak Iya. mungkin. Pasti butuh waktu. Nah, kadang-kadang juga bisa kayak misalkan ya aku nih lagi nggak mood ngomong sama orang tua kan gitu, aku stay di ruang tamu, tiba-tiba orang tua datang ke ruang tamu, aku langsung melipir ke kamar gitu, melipir ke kamar, entah itu main game atau baca buku yang menurutku enak kita tuh dengerin lagu gitu. Dan itu nggak apa-apa kok kamar untuk menjaga jarak ketika kamu merasa kayak nggak sanggup untuk berkomunikasi atau interaksi gitu sama anggota keluarga gitu kan. It's okay. It's your choice. It's not something wrong gitu loh. Nggak apa-apa untuk dilakuin. Iya, betul, betul. Nah, ada yang nanya nih Kak, bagaimana cara mengatasi negative thinking agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang nggak jelas jadi mungkin, nah aku udah nggak toxic Hmm. positivity nih, jadi aku terima lah pokoknya emosi negatifnya itu, pikiran negatifnya itu. Gimana caranya apa ya, menangani atau menghadapi negative thinking biar jadinya nggak overthinking nanti ya kayak muncul prasangka-prasangka jelek lah atau yang lain-lain gitu Kak. Oke, aku biasanya suka bilang mendingan pikiran itu semua ditulis dulu gitu. Jadi biar Hmm, tertuang dulu gitu ya. Tulis ya. atau ketik kali ya. Kalau sekarang kayaknya udah males nih nulis. Jadi Tulis di status di sekarang itu. iya dijabarin dulu lah gitu Iya. ya, dijabarin dulu sebenarnya pikiran kita nih apa aja. Ini kan berarti udah penuh nih kepala Udah kita ruwet gitu banget ya. lah, udah ruwet tuh kayaknya. Betul, betul. Dan otak kita tuh suka traveling, aku suka bilang gitu. Kita lagi di mana, tapi otaknya lagi kemana-mana gitu. Jadi Iya. dituangin dulu. Nah, baru kita bisa identifikasi sih yang mana yang kita bisa kendaliin dan yang mana yang enggak gitu. Itu langkah Ah, awal banget ya gitu. Jadi kayak bikin kolom atau cuman di checklist mungkin yang kita bisa kendaliin yang mana gitu. Kayak misalnya, aduh kenapa sih negara ini
nggak bikin kebijakan ini gitu ya misalnya gitu kan, kita kan mungkin care Nah, sama iya, kita mungkin care gitu ya iya sama kita kira negara pasti kita pasti care. gitu Ha. ya. Mm, Nah, apalagi sekarang kondisi pandemi kayak gini-gini lah gitu ya. mm, Oh, kenapa sih ke negara ini tuh nggak bisa kayak negara A yang bisa begini-begini? Tapi kan kita masyarakat warga sipil gitu loh. Maksudnya betul. Ha. apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Berarti ya udah mungkin kita bikin sikap kita rubah yang apanya gitu, atau kita bisa membantu apa gitu. Tapi kita nggak bisa langsung tiba-tiba mengkritik negara atau kita berusaha apa gitu. Jadi fokus aja dulu sama yang kita bisa kendalikan Mm. gitu ya. Oke, berarti mungkin aku kasih contoh kayak bikin Excel ada 3 kolom gitu. Eh, yang kolom pertama masalahnya apa atau pikirannya apa, yang kolom kedua ini bisa kamu ubah atau enggak. Kalau bisa diubah checklist, kalau nggak bisa disilang gitu. Kolom berikutnya kalau bisa diubah apa yang harus dilakuin, kan itu kan jadi kayak kita bikin Yes, planner juga kan, betul. itu jadi lebih gampang apanya gitu untuk menanganinya gitu. Misalkan nah, ketika kamu butuh misalkan kayak, oke, yang harus kau lakukan adalah aku minta bantuan orang lain untuk menangani masalah ini. Ya tulis aja nggak apa-apa. Berarti aku butuh bantuan di sini atau aku nggak butuh bantuan di sini itu bisa juga gitu loh, Mars. Karena ya kadang manusia kan lebih lebih gampang merespon emosi negatif ataupun pikiran negatif kan. Dan karena nggak gampang kepenuhan, nggak bisa mikir jadinya, jadi ya itu dipecahin satu persatu aja dulu gitu kan, terus Yes, jadi ya jadi betul tiga betul. gitu kalau nah Sip, oh eh udah bagus tuh caranya. mungkin bisa dicoba, aku malah baru kepikiran sekarang lagi. dapat dapat Insight. ide dari Calmers, aku juga dapat insight gitu dari pertanyaannya Calmers. Eh, Kayaknya kita udah hampir di penghujung IG Live nih Kak, udah hampir sejam Nggak juga terasa nih Kak. ya. Udah nggak terasa nih, seru juga ternyata obrolan soal toxic positivity nih. Nah, buat Calmers yang nggak sempat nonton dari awal atau baru nonton setengah-setengah doang, jangan khawatir, kalian bisa cek di IGTV kita nanti. IG Live-nya kita save jadi kata counselor membasmi toxic positivity gitu. Nah, di episode berikutnya kita bakalan di hari Rabu depan kita bakalan bahas soal mengatasi overthinking. Jadi bisa di save the date juga Kalmars, dan Kalmars kita di tanggal 24 September ini di hari Kamis bakalan ada webinar eh, apa sih find the cure for your insecure. Jadi kayak apa sih obatnya untuk mengatasi rasa insecure gitu. Buat Kalmers nih yang siang makan nasi kalau malam insecurity nih. Mungkin cocok banget nih. Kadang-kadang kan suka insecurity sendiri kan malam-malam gitu. Bisa ikutan Calm webinar ini. Daftarnya di bit.ly/feel calm, KALM. Nanti bisa dilihat di highlight webinar kita. Nah, Kak Gilibi, apa nih pesan-pesan buat Calmers yang udah nonton ataupun buat Calmers semua tentang toxic positivity ini? Apa sih yang harus Oke. dilakuin, terus apa yang bisa dihindari, segala macem kok. Terserah Kakak, silakan Kak. Oke, jadi mungkin sedikit kesimpulan aja ya untuk Ya. toxic positivity ini. Mungkin udah sering banget dengar it's okay to be not okay, to not be okay gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget kalau kita lagi merasa nggak oke, kita boleh tetap menerima dulu semua emosi negatif yang ada yang kita rasakan gitu. Nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah label diri dan lain-lain, dan nggak usah ngebandingin sama orang lain karena setiap orang punya prosesnya masing-masing gitu. Ya, Jadi betul. ambil aja waktu, take your time, berproseslah, terimalah. Semoga itu bisa membantu dan nggak berkelanjutan toksiknya nantinya. Ya, Gitu. dan Calmers kalau misalkan kesulitan untuk mengatasi permasalahan ataupun emosi negatif yang dirasakan, bisa banget kok minta pertolongan sama pihak profesional, baik itu langsung atau lewat media lain ataupun dari Calm gitu. Nanti buat Calmers yang mau konseling langsung sama Kak Gilby dari aplikasi Calm, kita bakalan nampilin counselor code-nya Kak Gilby di story kita nanti. Jadi setelah IG Live ini langsung cek aja story kita biar tahu gimana caranya nih mau konseling langsung langsung sama
Kak Gilby nih, baik tentang toxic positivity ataupun masalah-masalah yang lain pokoknya. Jadi bebas kok Kalmars. Oke Kalmars, terima kasih malam ini. Terima kasih juga Kak Gilby udah mau luangin Terima waktunya buat kasih IG Rizky, Live. terima kasih Kalmers. Oke, see you next week Kalmars. Bye-bye. See you, bye-bye.